Ini orangnya. ini pasien Mas Malik. Mas Malik bawa sepeda. Saudara Tinggal di sini. parkiran. Selayaknya obituari yang biasanya dibagi dalam beberapa babak sesuai dengan riwayat hidup almarhum atau almarhumah, mungkin saya akan membagi riwayat Pak Novi sejauh yang saya ketahui dalam 3 babak. Yang pertama adalah ketika dia dikenal sebagai pendeta Novanita. Dia lahir 12 November tahun 69. Dan kalau ditanya mengapa namanya Novanita, bapak sama ibu almarhum mengatakan itu singkatan dari November menderita. Novanita. Sebab waktu Mbak Novi lahir, bapak ada di rumah sakit Oknamor dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan itu yang membuat bapak memilih nama tersebut. Walaupun nama itu kepanjangannya tidak terlalu menyenangkan, kalau diperpendek jadi kayaknya bagus Novanita. Tapi mungkin nama itu adalah nama yang tepat untuk menjadi nada dasar nyanyian kehidupan Mbak Novi. Kalau ditanya bagaimanakah ia menjalani hidup-hidup awalnya sampai ketika remaja di Bojonegoro, ada sebuah cerita. Dia ini introvert, pendiam, tidak suka cari masalah, dan biasanya membiarkan dirinya untuk jadi korban kalau ada orang bikin masalah sama dia. Suatu kali dia pulang dari sekolah ke rumah, dan ada seorang temannya yang suka membuli, melemparkan batu dan mencederai kepalanya sampai berdarah. Dengan kondisi itu dia pulang ke rumah. Lalu adiknya, kita tahu bahwa mereka cuma bersaudara, kita tahu siapa adiknya itu. Mengetahui kondisi kakaknya, dengan heroik dia mendatangi si pembuli di rumahnya, menantang si pembuli dan lapor langsung ke ibunya. Jadi si kakak itu kucing Anggora dan adiknya ternyata macan. Itulah cara Mbak Novi untuk menyiasati hidup. Dalam hal-hal, banyak hal dia reseptif, tapi untuk hal-hal tertentu dia bisa sangat keras kepala. Lepas SMA dia memutuskan untuk kuliah teologi di Babacana. Almarhum bapak menentangnya. Bapak menentang Mbak Novi masuk sekolah teologi bukan karena bapak tidak sayang, tapi karena bapak mau menghindarkan Mbak Novi dari kesedihan para pendeta. Di bapak ini dekat dengan para pendeta di GKI Bojonegoro, dan seringkali dia jadi karmas, tempat curhat para pendeta itu. Dia ingin membebaskan anaknya dari penderitaan tersebut. Tapi si anak tetap keras kepala, mendaftarkan diri dan baru memberitahu si bapak ketika dia sudah diterima. Dia lulus sekolah teologi, pergi ke GKI Mojokerto, dan ditappiskan di sana tahun 96 atau 97. Sekitar itu, teman-teman Mojokerto ada di sini. 96 ya. Dan dia pendengar yang baik. Dia sangat suka untuk melakukan perkunjungan. Dia dicintai oleh karena dia datang ke rumah dan memberikan telinganya dengan murah hati. Walaupun tentu dia punya kekurangan, tapi di hadapan oma-oma dia sempurna. Dan itulah babak pertama dari kehidupan Mbak Novi ketika ia dikenal sebagai pendeta Novanita. Jadi Penanggung Happy sempat menceritakan bahwa Mbak Novi ke sini diteguhkan sebagai pendeta. Sesudah yang mutasi dari Mojokerto ke Kebun Agung, dia kemudian menikah dengan seorang pemuda yang bernama Abdul Malik. Ini hubungan cinta yang terlarang sebenarnya, oleh karena terlalu banyak aspek yang mustahil, saking mustahilnya mungkin lebih tepat hil yang mustahil untuk tetap diteruskan semenjak dia seorang pendeta,
Kepadanya jemaat bertanya dan minta jawaban dan teladan. Tapi sang pendeta membina hubungan dengan seorang pemuda yang berbeda agama. Hubungan mereka menarik, 12 tahun atau berapa. Kayaknya lebih panjang karir sebagai pacar daripada karir sebagai suami dan istri. Dan saksi dari naik turunnya situasi pacaran mereka bukan cuma mereka, tapi juga ada beberapa rekan. Perjalanan cinta itu menarik dan mungkin teman-teman sastrawan yang ada di sini berkenan untuk mengangkatnya entah sebagai biografi atau dikonversi jadi novel fiksi diangkat ke layar lebar, pasti laku dijual itu. Karena banyak tema yang menarik untuk masyarakat kita yang peka dengan soal perbedaan agama. Dan ketika bertemu dengan Mas Malik, Pak Novi bukan hanya gembala bagi jemaat, tapi juga gembala bagi masyarakat, terutama teman-teman dalam dunia kesenian dan kebudayaan yang terentang dari Mojokerto, Surabaya, bahkan sampai di Malang dan Kebun Agung ini. Dan ketika kita tahu bahwa babak kedua itu berakhir dengan penanggalan dia sebagai seorang pendeta yang berangkat memang dari keputusannya sendiri untuk mengundurkan diri itu. Ia masuk dalam babak ketiga, babak terakhir kehidupannya. Rupa-rupanya kakak saya ini tidak siap dengan situasi yang baru, karena ia mendidik dirinya sudah sejak lama untuk jadi gembala bagi jemaat. Dia memang seorang pendiam, seorang introvert, tapi almarhum bapak kami mengerti dia dengan sangat baik. Dia punya kelemahan yang diderita oleh banyak social workers dan humanitarian workers. Tidak mampu berkata tidak. Dan walaupun dia menderita semacam mentalitas heroik dan mesianik untuk jadi penolong dan saudara bagi banyak orang, hal itu menghantam dia. Dan terutama ketika ia belum mampu dengan cepat beradaptasi dengan situasi baru ketika ia bukan lagi seorang pendeta. Beban psikis itu berat. Maka bapak betul, anaknya kemudian harus menanggung kesedihan para pendeta yang tidak dibagikannya kepada bahkan orang-orang terdekat. Sampai detik ini, Yuni, satu-satunya adik, tidak memperoleh jawaban tentang mengapa dia begini dan mengapa dia membuat keputusan begini. Itu disimpannya dan dibawanya di hadapan Tuhan. Ini kisah dari seorang Novarita. Ada drama di mana ia menampakkan cahaya besar dan memukau kita sebab dia mendemonstrasikan kasih. Dia seorang pendiam, tapi anehnya punya banyak teman. Saya juga pendiam, tapi tidak punya banyak teman. Nah, itu logis itu. Pendiam tapi punya banyak teman. Dan mungkin itu yang membuat dia menjadi likable, mudah untuk disukai, mudah untuk dipercaya sebagai teman. Namun pada waktu bersamaan dia menyimpan rahasia-rahasia sendiri. Sebuah pelajaran terutama bagi rekan pendeta dan terutama rekan pendeta perempuan untuk punya komunitas yang dapat dipercaya. Dan pada waktu-waktu sulit yang Tuhan izinkan untuk pendeta Nela, tadi ada pendeta Elsa dan pendeta Josephine Zedat hadapi, Anda harus memilih untuk mempercayakan dirimu pada orang-orang itu. Jangan menanggung sendirian. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi juru selamat, untuk jadi saudara. Dan oleh karena itu realistis terhadap kemampuan diri kita sendiri. Kakak saya memang seorang mantan pendeta.
tapi dia adalah seorang humanis. Semoga itu lebih dari cukup buat Tuhan dan buat kita.